Siang itu, seorang warga bernama Sriono sedang mencari rumput untuk ternaknya. Di tengah pencariannya, ia melihat sebuah kain yang mencurigakan. Terlihat seperti ada sesuatu di dalamnya. Sriono mendekat, ia terkejut saat menyadari ada mayat yang terbungkus kain sarung bermotif kotak-kotak. Kondisi mayat itu pun sudah membusuk. Yang terlihat hanya jari kakinya saja. Sriono pun bergegas melapor ke polisi dan warga sekitar. Mayat tersebut pun langsung dibawa ke RSUP Dr. Karyadi. Sebelumnya ada laporan orang hilang di Polsek Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi identitas yang kemungkinan sesuai dengan mayat yang ditemukan Srianto. Beberapa barang yang melekat di tubuh korban seperti hijab, anting, dan pakaian ternyata cocok dengan ciri-ciri orang hilang tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan saat itu, korban tewas diduga dibunuh dan dibuang seseorang dari atas jembatan. Swita Kusuma Gatra Subardia, seorang tenaga kesehatan yang ditemukan tewas di jembatan tol Semarang-Bawen, kilometer 425 di wilayah Susukan, Banyumanik, Kota Semarang. Jenazahnya ditemukan pada Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nahas, Swita dibunuh oleh tunangannya sendiri, yaitu Doni Kristiawan. Tak hanya Swita, korban lain yang dibunuh oleh tunangannya itu adalah anak kandung Swita, Faiza Alfariski yang berusia 5 tahun. Selisih 1 kilometer dengan mayat sang ibu, mayat Faiza dibuang di kilometer 426 di bawah jembatan tol Semarang-Bawen. Faiza pun ditemukan dalam kondisi mengenaskan, di mana tersisa tulang belulang dan tengkorak. Saya dengan analisis dengan penyidik, saya ambil keputusan untuk mengecek kembali di kilo 425 tempat ditemukannya jasad yang pertama. Dan benar, berjarak sekitar 500 meteran lah, itu kita temukan kerangka jenazah. Waktu itu kita belum tahu kerangka jenazah ini siapa. Tapi kami dapat mengambil kesimpulan karena kami hadirkan Kabidokes untuk mengecek sana. Itu secara fisik tulang ataupun tengkorak dan dicocokkan dengan wajah foto anaknya Swita dapat dipastikan mendekati kebenaran bahwa itu adalah putranya yang putrinya Swita. Tragedi ini bermula ketika Doni menunjukkan keseriusannya kepada Swita dengan cara membantu dan mengasuh anaknya di tengah kesibukan Swita sebagai tenaga kesehatan. Swita percaya pada tunangannya itu, ia pun menitipkan sang anak Faiza kepada Doni Desember 2021 lalu. Doni membawa anak Swita ke rumah yang ditempatinya bersama istri dan anaknya. Ia pun berbohong bahwa anak yang dibawanya merupakan titipan dari pasien sesepuh yang kesulitan untuk mengurus cucunya. Seiring waktu berjalan, Doni merasa risih dengan tingkah laku Faiza yang menangis dan terus berteriak. Doni pun menyekap Faiza. Padahal saat itu Faiza sedang sakit. Ia pun memukul Faiza dan membiarkannya kelaparan selama berhari-hari, hingga akhirnya Faiza tewas. Setelah Faiza tewas, Doni dengan tega membuang jasadnya dalam keadaan tanpa busana ke jembatan tol Semarang kilometer 426. Setiap datang ke rumah itu, "Lah mana Faiza? Kok nggak diajak?" "Anu Pak, maaf Pak, baru sakit." "Ya." Terus datang lagi, "Mana Faiza?" "Anu Pak, ada rekreasi sama itu teman-temannya." "Piye iki? Jarine ngingoni bocah malah ditelantarke kayak gini." Nah, terus saya ngomong sama Swita, "Tah itu diambil aja." Terus, "Ya Pak, besok ya, burung libur." "Tani libur ya kapan libure?" Tiap hari kan dia masuk. Lama-kelamaan Swita masih bertahan, orang ngambil tentang diambil gitu loh. "Enggak Pak, si Faiza di sana baik-baik aja kok." "Wes ya, aku percaya lah." "Ya wes." Nah, kan saya percaya sama ibunya sendiri bilang gitu.
Terus selang beberapa hari kok dia ngomong, Pak aku rasa seneng kok karo si Doni piye to kaya rebukan kaya tuku kacang bae mbiyen lah ngamar saiki rasa seneng. Swita terus menanyakan kabar sang anak, sehingga Doni pun bingung menjawabnya lantaran Faiza sudah meninggal. Tak tahan, Swita ingin segera menjemput sang anak. Mereka janjian bertemu di sebuah hotel di kota Semarang pada 7 Maret lalu. Doni terus didesak Swita untuk menunjukkan kondisi anaknya. Bermotif rasa cemburu serta kalut aksi pembunuhan terhadap anak Swita diketahui, Doni pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Swita. Doni cemburu lantaran Swita sempat menyapa seseorang saat mereka bertemu. Swita dicekik Doni hingga kehabisan napas. Setelah dicekik, Swita pun dibekap dengan kain hingga tak bernyawa. Mayat Swita dibawa menggunakan mobil dan dibuang ke bawah jembatan tol Semarang kilometer 425. Saya butuhnya Dari satu tempat. Itu siang. Malam kita dalam proses penyidikan kan perlunya pembuktian ya. Tidak sembarangan menangkap, menahan, itu kan betul. Kita sudah yakin waktu itu pelakunya ini. Tapi kalau untuk meyakini pelakunya ini untuk melaksanakan upaya paksa kan kita harus terpenuhinya 2 alat bukti. Ya, seperti apapun kita harus tetap profesional. Ya. Saya digelarkan dulu, yakin. Proses ini kan kita tidak mau lepas dia. Artinya tidak mau lepas dia, kita ikuti. Ada Keluarga. keterangan, ada CCTV. dari lapor, dari keterangan saksi. Belum. Oh belum. Rencana mau begitu ditangkap Polda, alasannya mau membuat laporan tentang orang hilang. Diketahui Doni melamar Swita pada 2021 silam. Doni merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Mereka berkenalan pada Oktober 2021 saat menjadi vaksinator dalam sebuah kegiatan. Doni yang sudah memiliki istri dan anak ternyata tidak diketahui oleh pihak keluarga Swita. Pihak keluarga Swita hanya mengetahui bahwa Doni merupakan seorang duda beranak 1. Kisah percintaan 2 nakes ini berujung tragis. Jenazah Swita dan sang anak dikuburkan dalam satu liang lahat. Menurut pihak kepolisian, Doni akan dijerat pasal berlapis, dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak hingga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukuman penjara pun bisa lebih dari 15 tahun. Namun, pihak keluarga Swita berharap Doni Kristiawan dihukum mati.